Alhamdulillahirrabbilalamin. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Pak Guru berharap kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, anak-anakku sekalian, tak terasa kita sudah sampai di penghujung bulan Sya'ban. Ini adalah bagian daripada karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat kita hitung nilainya. Dan begitu pula dengan nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada tara yang sudah kita nikmati selama ini. Oh iya, anak-anakku sekalian, kita sudah berada di ambang akhir bulan Sya'ban. Tentunya sebentar lagi kita akan menyambut sebuah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan apa itu? Pasti kalian sudah tahu. Benar, bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan kenikmatan dan kemuliaan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah siap untuk menyambutnya? Di antara sekian banyak persiapan, ada 4 persiapan utama yang harus kita laksanakan sebelum menghadapi bulan Ramadan. Yang pertama adalah persiapan secara ruhiyah. Ruh artinya adalah hati. Persiapan tentang hati kita, di mana kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membersihkan diri ini dari noda-noda ataupun kejelekan-kejelekan hati. Seperti apa saja? Seperti iri hati, dengki, hasad, hasud, dan lain sebagainya. Oh iya, dimana ketika kita memiliki hati yang bersih, maka akan timbul keikhlasan dan ketulusan serta tekad yang kuat untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa puasa Ramadan. Oh ya anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syams ayat 8 yang berbunyi qad aflaha man zakkaha. Telah beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang mensucikan diri. Anak-anakku sekalian, ada yang tahu apa itu persiapan yang kedua? Persiapan yang kedua tidak jauh dari hati, yaitu persiapan secara fikriyah. Fikrun artinya adalah akal, di mana kita dianjurkan, bahkan diharapkan untuk bisa mempersiapkan akal kita dengan sebaik-baiknya. Maksudnya apa nih? Maksudnya adalah dengan menimba ilmu, mencari pengetahuan dan wawasan mengenai bulan suci Ramadan. Entah itu tentang kewajiban Ramadan, kegiatan sunnah-sunnah di bulan Ramadan, apa saja dan lain sebagainya. Karena jika kita menjalankan sebuah ibadah dari Allah dengan diikuti oleh pengetahuan yang mantap, maka insya Allah ibadah kita akan ibadah yang benar, ibadah yang insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda nih, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan hidup di dalam hidupnya, maka ia akan dimudahkan Allah dalam menuntut ilmu pengetahuan tentang agamanya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, sudah 2 nih apa yang harus kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan. Mau tahu nih yang ketiga sama yang keempat? Nah, kita akan saksikan sesaat lagi. Nah, anak-anakku sekalian, tadi kita telah mendengarkan 2 persiapan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Sekarang kita masuk ke persiapan yang ketiga. Ada yang tahu apa itu? Tadi kita sudah mengenal persiapan hati, persiapan akal, dan yang sekarang adalah persiapan secara jasadiyah. Jasad artinya jasmani, di mana sebagai seorang muslim sejati, muslim yang baik, ketika akan menyambut bulan suci Ramadan harus dalam keadaan badan yang sehat dan kuat. Di mana Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Artinya adalah seorang muslim mukmin yang sehat itu lebih baik dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Oleh karenanya anak-anak sekalian, jangan lupa perbanyak olahraga, jaga kesehatan, konsumsi makanan yang sehat dan bergizi, dan jangan lupa minum air putih yang banyak ketika sahur. Lalu kemudian makan jangan berlebihan ketika berbuka puasa. Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang keempat ataupun persiapan yang keempat. Tapi sebelumnya nih, supaya lebih semangat, masih ingat tidak lagu tentang rukun Islam di mana di dalamnya ada hal yang mengenai tentang puasa.
Masih ingat? Kita nyanyikan bersama. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang puasa. Siapa tidak sholat dar, celaka di akhirat. Siapa tak bayar zakat, oleh Allah dilaknat. Kasihan deh yang dilaknat oleh Allah. Makanya anak-anak sekalian, yuk kita persiapkan baik-baik jasmani kita, pikiran kita, dan hati kita. Akan masuk ke materi yang keempat. Apa itu? Setelah pesan-pesan berikut ini. Subhanallah, Maha Suci Allah. Sekarang kita sudah sampai di materi yang keempat. Oh ya, anak-anak sekalian, yang keempat ini adalah yang juga lumayan penting. Kenapa? Karena persiapan ini adalah persiapan secara menyeluruh, yaitu persiapan maliyah. Mal artinya adalah harta. Persiapan dari segi harta. Oh iya, maksudnya apa ini? Apakah persiapan buat beli baju baru ketika Idul Fitri? Ataukah persiapan untuk beli tiket biar bisa pulang kampung? No. Persiapan ini adalah persiapan agar kita bisa tampil maksimal ketika mau bersedekah, berzakat, berinfak, dan bersedekah di dalam. Karena anak sekalian, ketika di bulan Ramadan, ibadah kita berupa infak, sedekah, dan lain sebagainya, itu bernilai berkali-kali lipat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin nih, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Semoga kita semuanya termasuk daripada hamba-hamba Allah yang membawa manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin ya robbal alamin. Oh ya, satu lagi mengenai COVID-19. Anak-anak sekalian, kita berikhtiar dengan ikhtiar yang terbaik di mata Allah, dengan tetap berdoa, berusaha maksimal, melakukan yang terbaik sebagai bentuk ikhtiar kita di mata Allah untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Apa saja di antaranya? Pasti kalian sudah tahu. Yang pertama, jangan lupa cuci tangannya dengan sabun dan cuci tangannya dengan benar. Lalu yang kedua, jangan lupa menggunakan masker ataupun pelindung untuk hidung dan mulut kalian ketika kalian sedang keluar. Dan yang ketiga, jangan lupa mari kita jaga jarak ketika kita berada di keramaian minimal 1 meter. Dan yang terakhir yang paling pentingnya anak sekalian, jangan lupa banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya virus COVID-19 berasal dari Allah dan hanya Allah saja yang bisa menghilangkan virus ini. Semoga kita semuanya beserta keluarga kita tercinta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyambut bulan Ramadan, marhaban ya Ramadan. Semoga kita semuanya diberi Allah kesempatan, kesehatan, dan kemampuan, kekuatan iman dan tekad dalam menjalankan perintah Allah berupa ibadah puasa Ramadan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.